sahabat anak Indonesia, kembali lagi bersama saya Kak Lia di Pas Asik, podcast Komnas Anak seru dan asik. Saat ini di Komnas Anak hadir bintang tamu yang spesial dalam rangka memperingati Hari Anak Indonesia. Nah, sosok hari ini yang hadir di Komnas Perlindungan Anak itu luar biasa. Tapi sebelumnya, karena tadi kita sudah melalui podcast, kita sudah swab, kita akan sama-sama buka masker. Gitu ya? Oke, kita buka masker dulu. Nah, sahabat anak Indonesia, sebelum Kak Lia memperkenalkan profil sosok kita pada hari ini memang sosok yang fenomenal ya yang terjadi. Kenapa? Karena memang inilah yang dialami oleh orang tua di seluruh Indonesia. Sebelum kita berbincang-bincang dengan bintang tamu kita pada siang hari ini, Kak Lia akan bacakan dulu profilnya ya. Profilnya bernama Muhammad Faik, usianya 18 tahun. Tapi yang unik adalah dia adalah seorang gamers anak muda yang berprestasi. Nah, ini pasti akan seru perbincangan kita pada siang hari ini. Nah, kita akan berbincang-bincang para orang tua dan sahabat anak Indonesia. Kira-kira apa sih yang bisa menjadikan Faik seorang gamers ya, seorang game online tapi berprestasi. Kita sapa saja ya langsung bintang tamu kita pada siang hari ini. Halo Faik, apa kabar? Baik, Bu Lia. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat? Sehat. Sehat ya, semangat ya. Semangat. Oke. Nah, ini kan kalian nih menerima profilnya Faik nih luar biasa ya. Karena ini nih nanti akan jadi perbincangan. Pasti nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan juga ya dari orang tua yang sekarang ini mungkin sedang mengalami anak-anaknya yang sedang kecanduan games. Nah, gitu ya. Betul. Tapi di sini kita akan belajar dari Faik seperti apa sih dia mengatur waktunya, terus kemudian bagaimana caranya dia bisa mendapatkan prestasi. Nah, kita akan sama-sama belajar nih. Pertanyaannya Faik ya, nggak tegang kan ya, santai lumayan aja. Oke, nah nih pertanyaan pertama nih buat Faik ya. Nih awal mulanya dulu senang main game, dulu usia berapa? Dari usia 15 tahun situ. 15 tahun? Iya. Waktu berarti sudah SMP ya? Sudah SMP. Jadi waktu SD nggak pernah main game? Jarang sih, paling kayak sekolah aja biasa gitu, Pak. Oh gitu ya. Terus biasanya dulu waktu SD memang nggak dikasih handphone sama orang tua? Enggak, belum. Belum ya? Belum. Berarti memang pas SMP? Iya. Cuma ya main handphone cuma WA nonton YouTube doang. Nonton YouTube aja ya. Nah terus kemudian dulu yang waktu SMP nih biasanya games apa yang sering dimainin sama Faik? Waktu SMP ngikut kayak abang tuh suka main game gitu. Aku kayak ngeliat-ngeliat aja gitu. Akhirnya main bareng. Oh gitu, main bareng sama abang. Sama abang berdua di rumah. Iya. Terus ada nggak nih kalau orang tua kan kadang-kadang kalau anaknya main games atau main handphone gitu, kalau kelamaan dimarahin, pernah nggak punya pengalaman begitu? Sering dimarahin sih, tapi ya selalu inget waktu kalau misalnya sekolah, sholat gitu. Oh gitu ya. Jadi diingetin sama orang tua nih. Iya, Terus biasanya kalau main game itu ada waktu-waktunya nggak? Ada, paling kalau habis selesai belajar gitu. Biasanya selesai belajar tuh waktunya kapan? Pagi, siang, sore, malam? Malam biasanya. Malam ya. Oh, berarti selesai belajar malam baru main game. Iya. Oh, terus udah gitu kalau main gamenya berapa lama itu? Ya nggak tentu sih, sampai ngantuk. Padahal itu jam sekolah. Iya. Apa bukan nggak di hari libur berarti nggak? Nggak, di jam sekolah kadang-kadang juga dikasih. Oh gitu. Oke. Nah, ini kan pertanyaan berikutnya ya. Oke. Ini kan ceritanya nih katanya Faik pernah menuntut ilmu di salah satu pondok pesantren. Ya, pasti di sana kan ketat tuh aturannya kan. Karena kalau kita tahu nih pesantren kan nggak boleh main handphone gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya bangun ada ada aturan-aturan dari jam berapa sampai jam berapa, ada waktunya sholat, ada waktunya makan. Nah, nih gimana sih? Terus pada saat di pesantren nih gimana? Faik masih ada kesempatan nggak buat main game? Kalau waktu di pesantren sih enggak, kayak cuma kalau dijenguk doang kadang suka main, tapi waktu fokus buat main game itu yang waktu udah keluar pesantren.
udah Berarti selesai waktu pesantren. di dalam pesantren enggak ya, Enggak. karena kan memang tidak ada handphone di Iya, sana. Nah biasanya orang tua kalau jenguk itu setiap berapa lama? kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Oh berarti kalau seminggu sekali pas jenguk baru bisa main game. Iya. Ada tuh kesempatannya ya? Ada sebentar doang. Berapa lama itu biasanya kalau pas dijenguk sama orang tua itu? Paling sejam gitu. Mm-mm. Sebentar doang. Kan pada awalnya nih pasti iseng ya main Iya. game ya, main game pengennya main aja. Terus kemudian pada akhirnya Faik mengambil keputusan untuk fokus main game itu kapan? Kayak 2 tahun lalu gitu, soalnya kan kayak di rumah tuh ya cuman kan homeschooling juga kayak jarang gitu ya. Belajarnya cuma ya waktunya sebentar gitu. Nah akhirnya kayak main game, terus ternyata teman-teman tuh juga pada serius gitu main game. Ya udah itu akhirnya buat tim di daerah rumah, Rumahnya di daerah mana? daerah Bekasi. Bekasi. Oke. Daerah Bekasi, terus nyoba-nyoba tuh kayak turnamen antar kota gitu. Nah ternyata sih itu bisa juara gitu. Ya udah kata temanku, ya udah yuk lanjutin aja biar serius gitu. Kali aja bisa sampai pro player gitu. Nah itu berarti kan ini menarik nih. Berarti itu teman-teman nongkrong gitu ya? Iya. Teman-teman yang ada di tempatnya Faik. Ada Iya. berapa orang itu temennya? Sekitar 5 atau 4 lah gitu. 5 atau 4. Itu setiap hari mainnya sama dia aja? Iya. Nggak pernah ganti-ganti timnya? Ya kadang-kadang ganti, cuma seriusnya sama mereka gitu. Oh gitu. Nah terus pada saat main berkelompok gitu biasanya waktunya kapan main gamenya? Ya paling kayak sore gitu. Sore. Sore sampai? Terus kayak istirahat gitu, ntar habis Isya main lagi gitu. Oh habis Isya main lagi. Itu ada orang tua yang di tim itu nggak yang marah-marah gitu? Main game terus gitu, ada nggak yang negur begitu? Pasti ada sih kadang-kadang. Nah biasanya kalau udah ditegur gimana anak-anak kalau misalnya ditegur sama orang tua? Lagi asik nih. Kadang-kadang kan kalau misalnya anak-anak dipanggil misalnya, Faik, iya sebentar gitu. Kayak gitu ya kayak gitu juga nggak? Iya sering. Sering juga. Berarti kalau misalnya dipanggil kadang-kadang agak kurang respon juga ya. Iya, gitu. Nah terus kemudian ini kan fokusnya nih, fokusnya pas di usia berapa? Fokusnya usia 17 kayaknya. Oh berarti sudah SMA ya? Iya 16 setengah lah kayaknya. Itu fokus di situ Iya, sama waktu tim. 2019 akhir itu. Oke. Nah, nih sekarang diceritain dong Faik gimana sih prosesnya ya? Gimana prosesnya dari anak-anak yang cuma senang-senang aja main games terus kemudian menjadi seorang gamers yang profesional, itu prosesnya kayak gimana? Prosesnya awalnya ya kayak iseng-iseng aja gitu, terus akhirnya buat tim, main kayak turnamen antar kota gitu, terus juara. Akhirnya kayak ada satu tim lah gitu yang mau nyari pemain gitu. Akhirnya aku ikut gitu, ikut di kompetitifnya. Nah setelah itu tuh ada satu tim namanya yang aku sekarang ini EVOS. Nah dia tuh juara dunia. Nah setelah itu dia tuh ada 2 player yang pensi gitu. Nah jadinya dia tuh nyari player. Terus dia kayak mungkin kayak ngeliat potensi aku gitu. Jadinya dia tertarik sama aku sampai sekarang. Buat gantiin player yang kemarin itu. Berarti timnya udah beda lagi. Beda lagi. Bukan tim yang tadi yang di awal di daerah rumah itu. Iya, berarti bukan. Bukan. Oh, berarti Faik nih diambil gitu ya. Istilahnya direkrut sama salah satu klub games ini tadi ya. Iya. Kita sih kayak udah dikontrak aja gitu. Udah pakai kontrak gitu. Tapi kan kalau masih di bawah umur kayak harus persetujuan orang tua gitu. Nah makanya aku kayak ngambil homeschooling itu kayak biar bisa fokus kayak dua-duanya gitu. Berarti pendidikan tetap Iya, berlanjut, iya. terus kemudian hobinya ini hobi ya. Iya, hobi. Berarti emang seneng ya. Seneng. Oke, seneng main games ya berarti. Nah, terus pada saat sudah menjadi seorang games yang profesional, itu ada nggak aturan-aturannya kalau misalnya mau main games harus berapa lama, sekian lama, ada nggak aturannya seperti itu? Kalau udah di pro player itu paling abis latihan tuh kayak abis Isya gitu, sampai waktunya jam 1, jam 12 gitu baru selesai. Malam? Iya. Oh oke. Besoknya ya istirahat kayak biasa aja gitu. Itu dikontrol nggak sama mereka? Iya Mainnya? dikontrol. Dilihat Kayak, ya? dilihat. Dimana kan kayak ada turnamennya gitu, scrim gitu. Dicek gimana perkembangannya gitu. Oke, nah berarti kalau itu Faik bukannya mendaftar ya, Bukan. tapi direkrut sama Iya. mereka ya, dicari ya. Iya. Nah karena mungkin tadi udah menang dari turnamen tingkat Kota, kota, terus provinsi, provinsi, terus
Eh, Nasional? nasional. Nasional ada? Nasional udah pernah menang 2 kali. Oh, kalau tingkat nasional itu namanya apa? Indonesia Master namanya. Oh, Indonesia Master itu tingkat nasional. Iya. Setelah itu baru ada yang merekrut, nah akhirnya masuk ke klub yang namanya Iya, EVOS. e-force ini ya. Oke. Nah, terus kemudian nih, berarti kan tuh ada tahapannya ya. Dari yang tadi dibilangnya cuman iseng-iseng aja gitu ya, cuman sekedar ngumpul-ngumpul gitu Iya. ya. Nah, terus nah, sekarang lagi nih, masalah kuota. Ini kan biasa. Nah, terus kalau kuota biasanya gimana tuh sama orang tua? Ya biasa kayak orang ya kadang-kadang suka ngambek gitu. Tapi kan kadang-kadang kayak ada turnamen kota gitu, juara itu kayak bisa buat kayak beli kota juga gitu. Lumayan. Tapi berarti sebelum sebelum apa? Sebelum ada menjadi juara, berarti mintanya sama orang tua ya. Iya, begitu. Ada ini nggak? Ada dengan mata ada masalah nggak? Nggak ada sih. Nggak ada Dikit ya. aja dikit. Tapi sekarang masih jelas ya Jelas, kalau jelas. misalnya membaca atau melihat jarak jauh masih jelas Iya, ya. jelas. Yang penting kayak jangan terlalu sering aja gitu. Oke, terus kalau dari asupan makanan sendiri yang Faiz makan gimana? Faiz lagi Faik. Eh, seperti biasa aja. Apa? Makanannya apa? Sukanya ayam. Nggak ada makanan yang sayur, Ada buah-buahan. buat ngejaga kesehatan juga mata gitu. Tapi kalau di dalam klubnya sendiri nggak pernah tuh ada istilahnya disiapin kalau misalnya kayak pemain bola misalkan nggak boleh makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, harus makan sayur, harus makan ini. Nah, kalau di game sendiri nih gimana? Nggak ada yang penting kenyang. Berarti bebas aja ya, Iya. makan bakso, makan apa semuanya oke ya. Oke. Oke. Nah, nih lagi nih. Terus waktu orang tua nih, Faik, waktu orang tua melihat Faik seperti ini atau sebelum seperti ini nih, ada nggak orang tua yang mendukung atau menentang? Misalnya keputusan aku mau jadi gamers, ada nggak dari manggilnya apa, ayah, bunda, papa? Mama, papa. Ada nggak ditentang oleh papa sama mama? Pasti ada itu kayak waktu awal-awal minta kota terus ngapain sih main game terus gitu kan. Ya udah akhirnya aku buktiin tuh kayak juara kota, terus juara provinsi, juara nasional lah. Mungkin kayak mama sama papa tuh bangga gitu. Oh, Nah, gitu mungkin ya. dari situ terus aku udah bisa menghasilkan juga. Mungkin di situ udah mulai didukung. Jadi kalau belum menghasilkan masih Ya ini ya, biasa lah. masih sering diomelin ya. Tapi ada kayak ada satu pesan gitu ya, nggak boleh ninggalin ibadah, nggak boleh ninggalin sekolah gitu. Itu pesan dari papa sama mama ya. Iya. Ada yang pernah dilanggar? Ya biasalah. Misalnya nih kan tadi pokoknya kalau main game nggak boleh lebih dari jam 11 gitu kan. Nah, misal tiba-tiba ada yang dilanggar sampai pagi gitu. Pernah punya pengalaman begitu? Pernah. Pernah ya. Ya Sering. tapi ngumpet-ngumpet gitu. Biasanya ada dampaknya nggak kalau misalnya main games terlalu lama atau ini biasanya dampaknya apa? Pasti ada dampaknya sih kayak ya sekolahnya males kadang-kadang. Heeh. Itu dampak buruknya. Dampak buruk. Tapi kalau dari segi fisik atau psikis ada yang berubah nggak? Misalnya ada yang terganggu nggak? Misalnya kan kalau kita kurang tidur besok pagi lemas gitu. Nah, kalau games gimana tuh? Kalau gamers kalau misalnya lewat dari waktunya, dari jamnya misalnya jam istirahatnya ada yang terganggu nggak? Soalnya kita mulai latihan tuh kayak dari malam gitu, jadi enggak sih, enggak terganggu. Oh gitu. Jadi kalau pagi nggak latihan? Enggak. Mulainya tadi dari habis Isya sampai jam 12 jam 12 malam sampai jam 1 malam. Terus setelah itu 1 istirahat. Pokoknya lagi seru, istilahnya lagi asik-asik ya main, kalau udah jam segitu stop. Ya. Enggak sih, kayak itu tuh jam latihan doang. Kalau jam lainnya itu kayak main ranked gitu, nge-push gitu namanya. Kayak main bebas gitu. Oh gitu. Kalau jam segitu jam latihan kayak bareng tim gitu. Nah, itu kan karena udah jadi profesional ya. Iya. Tapi waktu sebelum jadi profesional Ngacak mainnya. jadi nggak diarahkan ya, Iya, nggak berarti mainnya ya. Nah nih, terus kemudian nih, prestasi apa aja sih yang udah Faik raih sampai saat ini? Banyak sih, Bu. Oke, apa aja tuh? Cuma lupa. Terlalu banyak. Yang paling berkesan Paling berkesan juara Indonesia 2 kali. Oh. 2 season namanya. di Indonesia. Iya. Oke, itu kenapa berkesan? Yang pertama ya itu kan setiap juara itu kan kayak wakilin Indonesia gitu. Nah yang udah 2 kali gitu kayak wakil Indonesia sih gitu. Oh gitu. Hadiahnya besar. Alhamdulillah. Apa hadiahnya waktu itu?
Kalau juara satu kalau Indonesia 350 juta sih. Itu satu tim ya berarti ya. Terus setelah itu Kemarin abis juara juga kayak wakil Indonesia gitu, mm-mm, juara 8 tapi di di Singapura. di Singapura juara ke-8. Iya. Itu dari tingkatan Asia. Dunia. Oh, tingkat dunia. Wah, hebat juga berarti ya. Berarti ketemu tuh sama gamers yang lain ya Iya. pada saat itu lombanya di Indonesia apa di Singapura? Di Singapura. Di Singapura tahun Baru 2 bulan kemarin. 2021 ini. Iya. Pas pandemi ini ke sana ya. Iya, itu Wah. karantina aja udah 40 hari tuh. Oh. Main cuma sehari. Di sananya 40 hari, Iya. hampir 1 bulan lebih. Iya. Setelah itu baru perlombaannya. Iya, baru. Oh gitu. Nah terus pada saat perlombaannya itu bagaimana? Misalnya satu klub main dulu dilihat atau bareng-bareng klub-klub yang lain terus mainnya bareng atau gimana? Kan ini battle royale gitu ya. Jadi mainnya kayak langsung 12 tim gitu. Oh jadi langsung 12 tim langsung main terus kemudian ada langsung ditentukan pemenang-pemenangnya. Iya, 6 match gitu dihitung. Oh gitu, oke. Wah ini pengalaman baru nih. Jadi ini menjawab juga nih ya ketika ada orang tua yang sekarang nih pandemi ya. Iya, Masih sekolah kan? masih Sekolahnya online online. ya. Oke, berarti nggak mengganggu ya. Enggak. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Karena setiap hari main games ketika pembelajaran online ya sudah karena udah terbiasa ya. Iya. Oke, jadi kan supaya ini pasti mungkin ada juga nih anak-anak kita podcast ya nanti ada yang protes lagi orang tua. Berarti nih kalau gitu main games terus anak-anak boleh nih kan. Iya. Padahal sebenarnya kalau mau menjadi profesional harus tetap disiplin waktu gitu kan ya. Terus kayak menurutku kayak harus kayak jangan terlalu anak kecil banget gitu. Oh gitu. Kayak ada 15 tahun ke atas lah baru bisa gitu. Oh, Kan banyak oke. juga sekarang anak-anak yang umur 8 tahun, 9 tahun udah kayak main game. Terus menurut aku itu kayak susah sih gitu. Susahnya apa? Ya belum ada potensi gitu. Iya. Cuma kayak iseng-iseng doang main game mabar gitu kan. Oh iya ya itu sih banyak sih ya. Bahkan mungkin yang usia lebih kecil-kecil juga banyak juga Iya, yang. soalnya kayak yang suka sama aku tuh ya umuran segitu gitu. Oh berarti kalau yang baiknya tuh udah usia 15 tahun ke atas Iya, ya. Jadi udah ketahuan nih dia berpotensi apa enggak, dia punya bakat apa enggak gitu ya. Iya, gitu. Jadi kalau yang masih di bawah itu ya tadi cuman Nunggu waktu aja. jadi sebenarnya kalau ingin menjadi profesional juga harus ada usia-usia tertentu juga Iya, ya. betul. Berarti harus orang tua punya kebijakan sendiri ketika misalnya dia mau kasih anaknya handphone atau main game, berarti mereka punya kebijakan sendiri. Nah, terus kemudian nih kan sekarang nih Faik menjadi anggota termuda di tim ya. Iya. Terus gimana sih perasaannya? Apalagi nih membawa nama Indonesia nih sekarang nih. Perasaannya ya bangga sih. Iya. Bangga, pengen ngebuktiin aja gitu. Ngebuktiinnya sama siapa? Sama semua ya. Bahwa ternyata dari main games ini tadi gitu ya Bisa menghasilkan, bisa membanggakan juga. Oke, juga bisa berprestasi juga Iya. gitu ya. Tetapi memang harus ada ada aturan-aturan ya yang memang harus diikutin sama anak-anak. Apalagi kayak pemerintah udah mendukung gitu sih, kayak ada Asian Games gitu, kayak ada divisi kayak mau main gamenya gitu. Iya. Nah, terus ini kan Faik nih sekarang tetap main games tapi kan belajar tetap juga harus. nomor 1 ya. Itu pesan orang tua sih. Oke. Ini kan kita kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional nih. Nah, sekarang ada dari Faik sendiri nih kiat-kiat yang bisa di-share ke sahabat anak Indonesia yang mungkin saat ini ingin punya prestasi juga atau pengen jadi seorang game profesional seperti Faik. Kiat-kiatnya apa? Kiat-kiatnya sih pasti yang pertama kayak harus mau dari diri sendiri dulu gitu. Kayak kita harus punya cita-cita, harus punya target gitu. Dan kayak nggak terlalu berlebihan juga gitu. Harus disiplin gitu. Dan jangan terlalu kayak maksain juga gitu Kak. Kayak tahu batasan waktu juga gitu. Berarti jangan lupa juga nggak meninggalkan sekolah gitu ya. Iya. Terus kemudian nggak meninggalkan ibadah, tetap sama orang tua juga mendengarkan juga gitu ya. Jadi semuanya harus tetap Sinkron satu sih. harus bersamaan bareng-bareng ya. Iya. Nah, terus kemudian berarti fokus ketika ingin menjadi saya memilih menjadi seorang gamers profesional gitu. Jadi saya fokus. Harus fokus. Misalnya games apa yang mau diambil gitu ya yang Jangan kayak ganti-ganti gitu. Biasanya kan ada
main game ini lah, game ini gitu. Jadi dia kan nggak fokus. Hmm. Jadinya main-main doang kalau gitu. Harus fokus. Nah, itu tadi kiat-kiat menjadi seorang gamer profesional. Tetapi buat sahabat anak Indonesia jangan lupa, tadi Faik juga sudah mengatakan bahwa alangkah baiknya ketika ingin menjadi seorang games itu usia 15 tahun ke atas. Ketika dia sudah mempunyai potensi diri yang sudah dia miliki gitu ya. Nah, dan dia sudah yakin ingin menjadi seorang gamers, nah itu yang bisa ditentukan oleh anak-anak. Tapi ketika anaknya masih di usia 15 tahun ke bawah, ada baiknya ada pendampingan dari orang tua. Terus kemudian ada batasan waktu. Nah, benar tadi yang Faik sampaikan. Dia berlatih dalam satu hari itu 6 jam. Setelah itu istirahat, tidur gitu ya. Dia makan seperti biasa. Nah, ini yang mungkin orang tua dan sahabat anak Indonesia dimanapun, ketika kalian memang sudah memilih ingin menjadi seorang profesional, sejak kecil sudah menentukan saya ingin jadi profesional apa. Fokus di sana seperti yang Faik lakukan. Terus kemudian setelah fokus, disiplin. Jadi nggak bisa yang tadi Faik bilang mainnya nggak punya aturan, nggak tahu waktu gitu ya. Padahal sebagai seorang gamers profesional dia juga punya disiplin waktu yang cukup ketat. Terus kemudian juga ada aturan-aturan yang memang sudah dilatih oleh Faik sejak usia kecil. Nah, terus tadi untuk orang tua juga sama, ketika ingin anak-anaknya memilih profesi seperti ini, tidak lepas juga dari pendampingan ya. Walaupun sekarang udah profesional, tetap aja sering di WA, "Fa, udah sholat belum?" gitu. Oke. Jangan lupa istirahat, gitu. Selalu gitu juga. Oke, jadi tetap diberikan perhatian ya. Jadi jangan mentang-mentang karena udah menghasilkan gitu ya. Jadi kayak timbul suka-suka ya, nggak seperti itu juga ya, Faik ya. Jadi tetap ada yang harus diberikan kepada orang tua, di mana ketika anak-anak ingin memilih menjadi profesi seorang gamers, ada aturan-aturannya. Jadi nggak asal-asalan gitu ya, nggak semaunya anak-anak saja, tidak. Nah, ini sebagai salah satu contoh yang mungkin anak-anak bisa lihat dari Faik dari sisi positifnya ya. Jadi tadi dari disiplin waktunya, terus kemudian tidak lupa sekolah, tidak lupa ibadah, terus kemudian tetap mendengarkan ketika ada orang tua, nasihat dari orang tua tetap didengarkan juga, karena tidak mungkin seperti ini kalau tidak ada doa dari orang tua ya, Faik ya. Oke. Nah, sekarang nih kan Faik sudah menjadi seorang gamer profesional. Apa sih yang ingin disampaikan untuk papa dan mama di rumah? Ya, buat papa sama mama makasih udah ngedukung, udah ngedidik juga sampai gede. Ya, buat kedepannya aku bakal sayang terus gitu, bakal ngejaga orang tua. Oke, baik. Nah nih pertanyaan yang terakhir buat Faik. Nah, terus selanjutnya prestasi apa sih yang ingin dikejar Faik? Pasti kayak pengen banggain Indonesia lah gitu. Kayak pengen sampai luar negeri juara Indonesia sih itu pasti. Oke. Soalnya kan yang roster sebelum itu udah juara dunia, tapi yang roster sama aku belum. Baru juara Indonesia 2 kali, udah wakilin 2 kali juga, tapi belum berhasil juara gitu. Oke. Nanti setelah misalnya dia udah jadi juara dunia, terus kemudian nanti karir selanjutnya apa? Mungkin kayak live streaming gitu, buat konten gitu. Oh gitu, Dan iya. tetap masih pro player juga, kan masih muda juga. Terus juga bisa mengarahkan atau memotivasi ketika ada anak-anak ya yang mungkin yang punya bakat, yang punya minat seperti Faik gitu ya. Iya, betul. Oke, berarti tidak pernah menutup kemungkinan anak-anak yang ada di daerah-daerah juga bisa seperti Faik juga ya. Wah, banyak banget, malah dari Papua sana juga ada yang kenal sama aku yang seprofesi juga gitu. Tuh ya. Terus kalau ada yang dari pedalaman lagi ada? Banyak banget kok. gitu. Kayak dari Tarakan itu sampai ada ceritanya tuh, dia kalau mau main game itu harus nyebrang kapal dulu sampai 2 jam gitu, baru dapat jaringan. Banyak gitu. banget di pelosok. Soalnya sekali daftar aja waktu Indonesia Master Race sampai 550.000 orang yang daftar gitu. Dan itu dari seluruh Indonesia ya? Iya, dan itu aku beruntung bisa jadi juara gitu kan, jadi ada rasa bangga gitu. Oke, berarti kalau seperti itu, berarti games ini sudah merambah sampai ke pelosok-pelosok Indonesia ya, dan mungkin besar juga ya keterminatannya anak-anak di dalam games ini ya. Besar. Ini yang tadi gamesnya Free Fire. Oke. Padahal sebenarnya ada lagi games-games yang lain ya. Iya. Nah, itulah sahabat anak Indonesia, perbincangan kita hari ini ya. Karena memang ini adalah satu profesi yang unik ya, menurut kita nih di sini unik di Komnas TV. Kok Komnas TV?
ya, terpotong. Di Komnas TV ya, karena memang inilah fenomena yang terjadi sekarang di Indonesia, apalagi di masa pandemi ini ketika pembelajaran online. Jadi memang anak-anak ketika diberikan handphone terus kemudian diberikan kuota, mungkin sedikit sekali digunakan untuk kegiatan belajar, tetapi kebanyakan diisi oleh kegiatan bermain, terutama bermain game. Nah, sekarang kita hadirkan salah satu tamu kita di mana dia adalah seorang gamers. Mungkin ini bisa menginspirasi anak Indonesia ya. Ketika anak Indonesia ingin menjadi seorang gamers, memang harus ada kiat-kiat ataupun tahapan-tahapan yang memang harus tetap aturan-aturan yang memang harus tetap dipatuhi. Oke, segitulah anak Indonesia. Sekian perbincangan kita dengan Faik ya, salah satu gamer muda berprestasi yang dimiliki Indonesia tentunya. Dan saksikan terus Pas Asik di Komnas TV Anak. Jangan lupa untuk terus dukung Komnas TV Anak dengan cara like, comment, and subscribe. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.